Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana dari kelas IF21F dengan NIM 21416255201049 dari Universitas Buana Pujuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait sinkronisasi. Dasar sinkronisasi. Sinkronisasi adalah dasar untuk komunikasi yang efektif antar sistem dan manajemen sumber daya secara bersamaan. Dalam sistem dalam konteks sistem terdistribusi, sinkronisasi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa proses untuk perangkat untuk mencapai tujuan yang sama tanpa terjadi konflik atau kesalahan. Mengapa sinkronisasi itu penting diperlukan? Yang pertama adalah penjelasan data dan informasi. Untuk memastikan bahwa data itu baru selalu tersedia di tempat, misalkan pada basis data terdistribusi. Jadi si data ini akan selalu punya backup ya, atau data yang selalu update. Yang kedua adalah data dan keandalan dan konsistensi dalam sistem real time atau aplikasi kritikal seperti sistem perbankan atau pengendali lalu lintas udara, sinkronisasi menghindari jadi pada keadaan atau konsistensi itu seperti kayak di perbankan itu kan harus secara real time ya, bila mengirimkan uang 100.000 dan itu harus dipotong 1.000 gitu. Untuk efisiensi waktu dan pemrosesan, sinkronisasi membantu sistem pembelajaran yang efisien sehingga waktu pemrosesan dapat dipangkas dan sistem bisa beroperasi lebih cepat. Jadi sinkronisasi itu akan memperkecil dari si memori dari sistem ini. Jadi si memori itu akan disinkronisasikan dengan memori yang lainnya atau secara daring. Selanjutnya, sistem tipe sinkronisasi lebih lanjut. Sinkronisasi memori. Sinkronisasi ini melibatkan pengaturan akses ke memori atau sumber daya dalam sistem paralel dan sistem mikroprosesor untuk memastikan tidak adanya proses yang saling berbenturan dalam penggunaan memori. Yang kedua adalah sinkronisasi file digunakan untuk menjaga file tetap sama di beberapa tempat yang berbeda, misalkan file sinkronisasi di aplikasi seperti Git, Dropbox, dan layanan sinkronisasi cloud lainnya. Yang ketiga, sinkronisasi komunikasi penting dalam komunikasi jaringan untuk memastikan data yang dikirim sampai secara utuh dan dalam urutan yang benar. Misalkan dalam protokol TCP IP, sinkronisasi diperlukan agar paket data tidak hilang atau berubah berurutan. Pendekatan sinkronisasi yaitu yang pertama adalah pendekatan sinkronisasi hardware. Jadi sinkronisasi hardware ini adalah sinkronisasi yang berhubungan dari komputer dengan mouse atau dengan uh, keyboard. Yang kedua adalah sinkronisasi software. Nah, ini adalah software yang saling bergantung seperti halnya di Word dan Excel itu ya saling bergantung, itu bisa menggunakan satu sama lain. Sinkronisasi terdistribusi. Nah, ini sinkronisasi terdistribusi ini biasanya digunakan dalam jaringan eh, lokal ataupun ini ya. Jadi antar komputer atau antar yang lainnya ya. Protokol komunikasi untuk sinkronisasi. Selanjutnya algoritma dan mekanisme sinkronisasi. Yang pertama adalah algoritma Peterson. Algoritma ini digunakan dalam pemrograman untuk mencapai mutual exclusion dan sangat populer dalam pengaturan dua proses yang mengakses sumber daya sama tanpa saling mengganggu. Yang kedua, algoritma output timestamp digunakan dalam sistem terdistribusi untuk menjaga urutan peristiwa yang terjadi di beberapa komputer yang berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, algoritma Dijkstra. Eh, Algoritma ini digunakan semafor untuk menangani mutual exclusion dalam
pemrograman paralel sehingga mencegah terjadinya deadlock dan race condition. Request locking, 2PL, merupakan metode sinkronisasi yang sering digunakan dalam basis data terdistribusi dengan dua fase, fase pengunci lock dan pelepasan unlock. 2PL memastikan bahwa transaksi tidak akan menyebabkan konflik. Tantangan sinkronisasi yaitu adalah yang pertama deadlock. Deadlock ini adalah terjadinya satu hingga beberapa proses hingga menjadikan si sinkronisasi ini tidak jalan dengan maksimal ya karena si pemrosesan ini apa sih dilakukan secara bersamaan. Starvation atau kelaparan. Nah, kelaparan ini adalah terjadi saat proses sinkronisasi, yaitu si prosesnya ini tidak bisa istilahnya tidak bisa mengambil ke sumber daya, jadi dia itu tidak bisa melaksanakan secara maksimal. Rest condition. Nah, rest condition ini seperti deadlock, tapi sistemnya ini adalah uh, yang tercepat ya. Jadi ada dua kondisi, dia akan saling balap-balapan untuk memproses sebuah sinkronisasi ini ya. Overhead sinkronisasi. Jadi saat ini sinkronisasi ini sangat membebani hardware. Jadi si hardware ini akan overheat, makanya kita harus menanggulangi overhead ini. Latensi dan jaringan terdistribusi. Banyak uh, tidak terpungkiri bahwa jaringan di negeri kita ini masih kecil. Nah, masih latensinya masih besar sekali ya. Jadi ini yang menjadi sebuah tantangan untuk kita. Selanjutnya, contoh setengahnya dalam kehidupan nyata, yaitu pertama, proses e-commerce, check out pada e-commerce. Nah, contohnya ini adalah seperti kayak stok barang itu di e-commerce-nya ada satu, nah kita, kalau kita udah check out dia itu barangnya akan langsung nol ya itu. Maka akan tersinkronisasi. Penggunaan Google Docs. Nah, Google Docs ini kan biasanya bisa digunakan oleh beberapa orang ya. Jadi secara real time akan mengupdate si Google Docs itu. Jadi si pengguna yang lain juga bisa mengupdate dengan update yang terbarunya. Komunikasi jaringan dalam IoT atau Internet of Things. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Seperti contohnya itu ada di Internet of Things. Kayak misalkan itu di robot ya. Robot itu misalkan si robot ini udah sampai di titik A yang ditentukan. Nah, dia akan harus sesinkronisasi bahwa si robot ini udah sampai dan harus kembali lagi seperti itu. Pengelolaan transaksi pada bank ya, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, kita bisa ngirim 100.000 dan yang terkirimnya itu harus nerima 100.000 dan yang mengirimnya itu harus terpotong 100.000. Nah, itu secara, harus tersinkronisasi secara real time. Sebenarnya adalah kesimpulan. Sinkronisasi adalah komponen kritis dalam banyak sistem. Dan komponen sederhana hingga basis data dan pemrograman paralel. Dengan menggunakan teknik dan algoritma yang tepat, sinkronisasi membantu menjaga konsisten, efisiensi, dan keandalan keandalan data serta proses. Implementasi sinkronisasi yang baik akan menghasilkan sistem yang lebih stabil, responsif, dan bebas dari konflik. Eh, Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.